Jadi ingin buat huruf besar semua. Kemudian buka kurung A4. A4 ini adalah SMA Negeri 1 dan ini untuk menyambung ya. Dan tanda petik spasi, tanda petik ini untuk memberikan spasi baru. Kemudian dan lagi kita ingin menambahkan kota Jambi. Ya. Berarti di sini SMA Negeri 1 Kota Jambi. Ini sama ya. Kemudian ada rumus berikutnya yaitu substitute ya untuk menggantikan. Ya, contoh di sini kita ingin menggantikan negeri ini dengan N. Ya. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya sama dengan substitute buka kurung diambil dari kolom C9, kemudian negeri ini yang mau diubah menjadi N. Nah, ini ya. Jadi ketika saya enter, maka dia akan menghasilkan SMA N1 Kota Jambi. Nah, berikutnya kita ingin membuat satu kolom ini terpisah menjadi nama depan dan nama belakang ya. Fitur Excel yang kita gunakan untuk memisahkan kedua kolom ini adalah namanya text to column. Silahkan teman-teman bisa klik pada data, kemudian silahkan pilih text to column. Ya, jadi kita blok dulu data-datanya, kemudian silakan teman-teman klik text to column. Nah, kemudian akan muncul sebuah kotak, kita pilih yang delimited, kemudian klik tombol next, kemudian di sini adalah pemisahnya, ya, karena pemisah kita adalah spasi ya, jadi kita bisa memilih menggunakan koma, titik koma, atau yang lain. Tapi karena di sini pemisah kita adalah spasi, maka kita conteng spasi atau space. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini adalah this screen let you select each column and set the data format ya. Nah, di mana kita mau meletakkan hasil datanya. Ini ada tombol destination ya. Kita klik aja. Nah, kita klik di sini. Maka dia akan meletakkan kursornya di sini ya. Dan kita klik lagi. Kemudian kita klik tombol finish. Oke aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini ada nama depan dan ada nama belakang ya, sesuai dengan yang ada di kolom ini ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendri di sini. Dan hari ini kita mau belajar tentang fungsi-fungsi teks yang ada di dalam Excel ya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Nah, di dalam Excel terdapat beberapa fungsi teks. Yang pertama itu ada namanya fungsi left, ada yang kedua itu ada fungsi mid, tiga itu ada fungsi right, kemudian berikutnya ada fungsi substitute untuk menggantikan teks, dan juga ada fungsi berikutnya ada text to column. Mari kita saksikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendri di sini, dan hari ini kita mau belajar tentang fungsi teks ya. Nah, apa itu fungsi teks ya? Contoh di sini ada SMA Negeri 1. Di kolom B ada Kota Jambi. Nah, kita ingin mengambil 4 huruf dari sini ya. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan left, buka kurung, kita klik sel B4, titik koma, 4. Artinya kita ingin mengambil 4 huruf dari kiri. Nah, maka ketika kita enter, maka dia akan mengambil kotanya saja ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi right ya. Sama dengan right, buka kurung, kita klik di sini sel B4, titik koma, 5. Artinya kita ingin mengambil 5 huruf dimulai dari kanan ya. Oke. Maka dia akan mengambil 5 huruf dari kanan. Oke. Kemudian fungsi mid adalah mengambil huruf dari tengah. Ya, contoh di sini kita ingin mengambil huruf yang ada di sini dimulai dari karakter ke
5. Ini ya. Kita ingin mengambil Jambinya saja, Palembangnya saja, dan Jakartanya saja. Berarti di sini kita buat di sini sama dengan mid buka kurung B4. Kita klik B4 titik koma 6. Artinya 6 ini adalah huruf ke-6. Ya, Jambi adalah J-nya huruf ke-6. Sebanyak berapa karakter? 10 ini sebanyak 10 karakter. Ya, kita enter, maka dia akan mengambil dari tengah ya sebanyak 10 karakter. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fungsi upper. Nah, fungsi upper digunakan untuk membuat huruf kapital. Ya. Jadi di sini ada huruf kecil semua, kita ingin ubah menjadi huruf kapital semua. Menggunakan rumus sama dengan upper buka kurung, kita klik sel B4. Kita enter. Oke, kemudian berikutnya kemudian ada lagi fungsi berikutnya proper ya. Nah, apa itu proper ya? Proper itu supaya hurufnya setiap huruf pertama itu adalah huruf besar. Rumusnya sama dengan proper buka kurung B4 ya. Jadi di sini dia akan membuat huruf kapital pada huruf pertama ya. Kemudian ada lagi gabungan ya. Jadi kita ingin membuat gabungan antara SMA Negeri 1 dan Kota Jambi. Ya. Nah, buat rumusnya sama dengan upper. Jadi ingin buat huruf besar semua. Kemudian buka kurung A4. A4 ini adalah SMA Negeri 1 dan ini untuk menyambung ya. Dan tanda petik spasi, tanda petik ini untuk memberikan spasi baru. Kemudian dan lagi kita ingin menambahkan Kota Jambi. Ya. Berarti di sini SMA Negeri 1 Kota Jambi. Ini sama ya. Kemudian ada rumus berikutnya yaitu substitute ya untuk menggantikan. Ya, contoh di sini kita ingin menggantikan negeri ini dengan N. Ya. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya sama dengan substitute buka kurung diambil dari kolom C9, kemudian negeri, ini yang mau diubah menjadi N. Nah, ini ya. Jadi ketika saya enter, maka dia akan menghasilkan SMA N1 Kota Jambi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Nah, berikutnya kita ingin membuat satu kolom ini terpisah menjadi nama depan dan nama belakang ya. Fitur Excel yang kita gunakan untuk memisahkan kedua kolom ini adalah namanya text to column. Silakan teman-teman bisa klik pada data, kemudian silakan pilih text to column. Ya, jadi kita blok dulu. Kita blok dulu data-datanya. Kemudian silakan teman-teman klik text to column. Nah, kemudian akan muncul sebuah kotak. Kita pilih yang delimited. Kemudian klik tombol next. Kemudian di sini adalah pemisahnya ya. Karena pemisah kita adalah spasi ya. Jadi kita bisa memilih menggunakan koma, titik koma atau yang lain. Tapi karena di sini pemisah kita adalah spasi, maka kita conteng spasi atau space. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini adalah this screen let you select each column and set the data format ya. Nah, di mana kita mau meletakkan hasil datanya. Ini ada tombol destination ya. Kita klik aja. Nah, kita klik di sini. Maka dia akan meletakkan kursornya di sini ya. Dan kita klik lagi. Kemudian kita klik tombol finish. Oke aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini ada nama depan dan ada nama belakang ya, sesuai dengan yang ada di kolom ini ya.